3 months later, Leka berjalan sambil mengentakkan kakinya dengan raut muka yang tampak masam, meninggalkan Nico yang tengah berbicara dengan seorang perempuan yang tak Leka kenali. Mereka tampak asyik mengobrol, sampai-sampai Nico mencuekkan Leka dan hanya meliriknya saja. Tiba di depan lift, ibu jari Leka menekan-nekan call button dengan sangat keras, berharap pintu lift di hadapannya cepat terbuka lebar dan menelan tubuhnya di sana. Sial, kenapa lama sekali? Gumam Leka dengan kesal. Sekuat tenaga, Leka menahan diri untuk tidak menoleh ke belakang. Nico pasti mengejarnya, bukan? Suaminya pasti memberi penjelasan tentang siapa perempuan itu dan meminta maaf padanya karena telah mengabaikan demi mengobrol dengan perempuan lain. Leka mengangguk yakin Nico adalah lelaki romantis dan setia. Dia pasti akan melakukan hal itu padanya. Tunggu 2 menit lagi, Leka. Jangan cepat-cepat masuk lift. Nico pasti sedang menghampirimu sekarang. Batin Leka sembari mengamati jarum jam di tangan kirinya. 1 menit, 2 menit, bahkan 3 menit. Kabin lift di hadapannya berkali-kali berhenti, tetapi Leka abaikan. Leka telah siap jika tiba-tiba Nico memeluknya dari belakang dan berbisik seperti biasa, sesuatu yang sering lelaki itu lakukan jika mempunyai kesalahan, namun nyatanya tidak dengan sekarang. Leka semakin emosi, dadanya tampak naik turun saat ia berbalik matanya mendapati Nico masih mengobrol dengan perempuan itu, bahkan meliriknya pun tidak. Astaga, laki-laki itu, lihat saja, Nico telah membangunkan singa betina yang kelaparan. Leka akan menghukum pria itu dengan mendiamkannya selama berhari-hari dan tidur di tengah rumah. Jangan harap Nico bisa menyentuhnya. Gunardi yang tengah membaca koran tampak menaikkan sebelah alisnya ketika high heels Leka menggema di ruang tengah cukup keras. Wajah putrinya itu tampak ditekuk seperti Amelia yang sedang mengamuk jika dirinya meletakkan handuk basah di atas kasur. Ada apa, nak? Tanya Gunardi santai tanpa mengalihkan matanya dari koran. Leka mendaratkan dirinya begitu keras di sofa panjang, sementara sang ayah menempati single sofa di samping kirinya. Anak-anak di mana, Pak? Mama juga nggak kelihatan. Leka berusaha menormalkan suaranya setenang mungkin. Mama bawa mereka ke rumah kakekmu. Mereka kangen kakek dan Rio. Kenapa nggak bilang ke aku dulu? Tahu gitu aku ke rumah kakek langsung. Tunggu aja di sini, sebentar lagi mereka pulang. Gunardi membalik halaman koran berikutnya. Ada apa? Lagi ada masalah dengan suamimu? Tebak Gunardi to the point. Leka menghela nafas panjang. Ia menyandarkan punggung pada sandaran kursi, menceritakan masalah rumah tangganya pada orang tuanya bukanlah kebiasaan Leka. Ia selalu berusaha menutupi masalah apapun dari Amelia atau Gunardi, tetapi kali ini Nico sudah keterlaluan dan Leka butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya. Tadi aku ke kantor Nico, mau ngasih kejutan awalnya, tapi malah aku yang dikejutkan oleh dia. Leka mendengus sebal ketika mengingat kejadian itu. Loh, bukannya harusnya senang dikasih kejutan? Gunardi terkekeh pelan. Ih, dengerin dulu penjelasanku, Pak, seru Leka. Saat aku datang, dia sedang mengobrol dengan perempuan dan aku nggak tahu siapa dia. Aku menunggu Nico karena aku kira dia akan menyambutku dan mempersilahkan aku masuk ke ruangannya. Tapi ternyata enggak. Nico cuma melirik aku sambil melambaikan tangan. Habis itu udah. Jemari Leka mengajak rambutnya dengan kasar. Oh, begitu doang, ucap Gunardi santai. Pak, itu bukan begitu doang namanya. Tugas Leka. Ya jangan dulu cepat menyimpulkan, Le. Bisa aja perempuan itu kliennya suami kamu. Lagi-lagi Gunardi berkata santai sambil membalik halaman selanjutnya. Leka mendecakkan lidahnya kesal. Bukan masalah siapa perempuannya telah mencuekannya yang membuat Leka jengkel. Ternyata papanya tetap saja membela Nico. Leka kemudian berdiri dan berkata, Papa gak asyik. Setelahnya dia berlari masuk ke dalam kamarnya
yang ada di rumah orang tuanya tersebut. Sambil menunggu anak-anak datang, Leka merebahkan diri di ranjang, tak mau pulang ke rumah. Bila perlu dia akan menginap di sini. Biarkan Niko mencarinya dan tidur sendirian di rumah mereka. Leka baru akan terlelap ketika sebuah pesan masuk ke ponselnya. Pesan tersebut dari Niko. Cepat-cepat Leka membuka aplikasi WhatsApp-nya. "Sayang, kamu di mana?" Leka tersenyum kecut. Kalau sudah ingat, baru peduli. Lalu tadi kemana dia? Pesan Niko sama sekali tak Leka balas. Ia melemparkan ponselnya ke sembarang arah di atas kasur, lalu mulai memejamkan mata demi menghalau rasa kesalnya pada lelaki itu. 5 menit kemudian Niko menelpon, tetapi Leka tak berniat mengangkat panggilannya. Leka kadung kesal dan ia memilih terlelap. Entah sudah berapa lama Leka tertidur. Kesadarannya telah kembali saat sayup-sayup terdengar suara Gunardi membangunkannya. Sang ayah menyuruh Leka untuk menjemput anak-anak di sebuah restoran. Setelah membersihkan tubuh dan memakai riasan tipis, Leka segera mengangkat ke tempat yang dikirimkan oleh Amelia lewat pesan singkat. Hari sudah gelap ketika Leka keluar dari rumah itu. 30 menit kemudian Leka telah sampai di sebuah restoran 4 lantai. Seorang pelayan menyambut dan menyuruh Leka naik ke rooftop sendirian. "Pelayanan macam apa ini?" gerutu Leka dalam hati sambil menaiki anak tangga. Ketika Leka sampai di anak tangga terakhir dan berjalan sedikit untuk menuju pintu yang terhubung dengan rooftop, lampu tiba-tiba padam, membuat Leka sempat memekik terkejut. Keadaan di sekitar sangat gelap. Leka menggunakan senter dari ponsel untuk berjalan menuju rooftop. Namun begitu tiba di sana, suasana di sekitar tampak hening, seolah tak ada pengunjung lain. "Ma, apa ada Mama Amelia di situ?" seru Leka. "Feli, Zafir, kalian dengar suara Mama?" Tak ada yang menjawab. Padahal Leka melihat siluet beberapa tempat duduk. Kemana ibu dan anak-anaknya? Bukankah tadi bilang mereka ada di sini? Leka baru akan menelpon Amelia saat seseorang tiba-tiba memeluknya dari belakang. Leka terkejut sampai-sampai ponsel di tangannya pun terjatuh. "Siapa kamu?" seru Leka waspada sambil memberontak. Ia tak mengenali parfum yang dipakai oleh orang di belakangnya. "Happy wedding anniversary, Princess. Terima kasih telah menjadi istri dan ibu dari anak-anakku. Aku sangat bahagia telah berbagi cinta denganmu. I love you." Kamu?" Leka terhenyak oleh suara itu. Air mata Leka seketika meleleh mendengar Niko berbisik di dekat telinganya. Hatinya merasa terharu dengan kedatangan Niko yang tiba-tiba. Detik berikutnya lampu-lampu disko menyala, merambat di lantai, membentuk kalimat I love you, disusul dengan lampu di setiap sudut rooftop yang memendarkan cahaya kekuningan. Barulah saat itu terlihat beberapa round table memenuhi rooftop, lengkap dengan makanan di atasnya. Leka berbalik dan memukul-mukul Niko tepat di bagian dada. "Jahat, jahat, jahat!" umpat Leka terisak. "Kamu benar-benar jahat, Niko. Kamu mengabaikanku tadi siang dan malah asik mengobrol dengan wanita lain. Lalu sekarang kamu mau merayuku dengan ini? Sakit, sayang." Niko meraih kedua tangan Leka dari dadanya untuk dia genggam. Dia merundukkan kepala dan mengecup Leka dengan mesra. "Seharusnya kita merayakan anniversary kawin lari kita pada hari saat kamu kecelakaan, tapi harus dibatalkan, dan hari ini adalah hari pernikahan resmi kita 1 tahun yang lalu." Leka tertegun dan menghentikan air matanya. Dia mengambil ponselnya yang telah diambilkan Niko dari lantai, kemudian mengecek tanggal lahir ini. Rupanya Leka lupa jika hari ini adalah tepat 1 tahun pernikahan resmi mereka. "Apa kamu yang menyiapkan semua ini?" tanya Leka yang mulai meneteskan air mata kembali. Niko tak langsung menjawab. Lebih dulu dia mendekap Leka. "Tentu saja aku yang menyiapkannya, Leka. Aku sengaja seharian ini gak menyapa dan malah mengabaikan kamu, termasuk tadi di kantor, sengaja karena ingin memberimu kejutan. Dan wanita yang kamu lihat adalah pemilik restoran ini. Tadi kami sedang berdiskusi untuk menyiapkan acaranya." Perasaan kesal Leka perlahan menyublim.
menjadi rasa haru. Leka mendongak untuk menatap Niko. Kenapa kamu senang sekali membuatku terkejut? Untung aku nggak punya penyakit jantung, protesnya. Niko terkekeh. Lalu dengan lembut, sudah kubilang, aku ini rajanya surprise, ucap Niko ponga. Aku punya hadiah untukmu, tapi akan kuberikan di rumah. Sekarang ada kejutan lain. Belum sempat Leka menanggapi kalimat Niko, suara berisik tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Happy wedding anniversary, seru kelompok orang yang sangat Leka kenali. Amelia, Gunardi, Cindy, Keanu, Rafael, dan Ervin. Tak ketinggalan Feli dan Xavier di pangkuan Amelia. Leka mematung di tempatnya berdiri dengan air mata penuh haru. Selamat ya Ma, Pa. Aku bahagia jadi anak Mama sama Papa. Feli tersenyum sumringah sambil menyerahkan buket bunga pada sang ibu. Ya Tuhan, terima kasih sayang. Hanya itu yang mampu keluar dari mulut Leka sambil meraih bunga tersebut. Cindy meletakkan Leka sambil membawa kue dengan lilin berbentuk angka 1 di atasnya. Leka dan Niko seraya secara serempak meniup lilin tersebut yang dimeriahkan oleh tepuk tangan mereka. Happy anniversary Angel, Ervin tersenyum menggoda sambil mengedipkan sebelah matanya pada Leka. Niko yang melihatnya langsung memelotot tajam dan rasanya ingin menoyor kepala Ervin. Jangan sembarangan, desis Niko penuh ancaman sambil merangkul pinggang Leka. Ervin tergelak. Posesif amat bro, ledeknya lalu beralih pada Feli. Hai cantik, mau duduk dengan Om? Om Ervin gak punya teman nih, masa makan sendirian? Jangan meracuni anakku, bantah Niko kesal. Tetapi Ervin tak menghiraukan. Kan ada Uncle Rafael Om, berdua aja sama Uncle. Feli mengerjap gemas sambil menunjuk Rafael. No, Uncle Rafael masih normal Fel. Rafael menggeleng sambil meringis menatap Ervin, sedangkan Ervin hanya berdecak kesal. Kalau gitu Om Ervin sendirian aja, aku maunya sama Papa, ucap Feli dengan tega sambil beralih pada Niko yang sedang tersenyum penuh kemenangan. Interaksi mereka mengundang gelak tawa dari Keanu, Cindy, Amelia, serta Gunardi. Jadi Papa udah tahu rencana Niko? Leka memicingkan mata pada sang ayah. Tentu saja, makanya Papa santai-santai saja saat tadi kamu curhat. Kalau itu bukan rencana Niko, sudah pasti Papa akan memarahi dia karena sudah membuat putri Papa kesal. Seluruh Gunardi diiringi tawa kecil. Niko tersenyum tipis. Hal itu nggak akan pernah terjadi. Aku akan selalu berusaha untuk membuat putrimu bahagia, ucapnya sambil melirik Leka dengan mesra. Semuanya lantas menempati tempat duduk masing-masing. Usai memberi ucapan selamat dan doa, para pelayan restoran membawa makan malam yang telah dipesan serta live musik terdengar begitu romantis mengiringi makan malam mereka. Mama, Xavier meronta-ronta dari pangkuan Amelia. Ya Tuhan sayang, maafin Mama, kamu pasti kangen sama Mama ya. Leka meraih putranya lantas mengecupi kedua pipi cabi milik Xavier. Kok Mama terus yang dipanggil, Papa enggak? Niko pura-pura cemberut sambil menggelitiki pinggang Xavier hingga anak itu tertawa. Mama, Niko akhirnya pasrah saat Xavier terus saja memanggil mamanya. Dia berdiri di samping Leka dengan Feli di depannya, memperhatikan orang-orang terdekatnya yang sedang asik berbincang. Kamu sangat cantik, Niko berbisik, dan entah aku harus bersyukur atau enggak saat aku punya suami yang pintar menggombal. Mata Leka mengerling yang membuat Niko seketika tergoda. Lelaki itu mencuri kecupan saat semua orang tak berfokus pada mereka. Percayalah, aku hanya menggombali satu wanita dan itu kamu. Astaga, kalau begini caranya aku bisa mati digombali terus, kelakar Leka dengan sarkas. Namun hatinya merasa berbunga-bunga, bahkan pipinya pun terasa memerah
teras dan bahkan pipinya pun terasa menghangat. Nico mengecup puncak kepala Leka dengan mesra dan cukup lama, kemudian beralih pada kedua pipi Feli dan Zafir di pangkuan Leka bergantian. Salah satu hal terbesar yang paling Nico syukuri ialah kehadiran ketiga orang tersebut dalam hidupnya. Sebanyak apapun harta yang dimiliki Nico tak akan pernah sebanding dengan keluarga kecilnya yang sangat berharga baginya. Mereka menikmati kebersamaan malam itu dengan perasaan bahagia. Alunan musik Michael Learns to Rock yang menggema dari sound system membuat Nico tersenyum kecil. Liriknya seolah menggambarkan perasaan Nico pada sang istri. From the skies above to the deepest love, I've never felt crazy like this before. Benar, aku nggak pernah merasa segila ini sebelumnya, gumam Nico sambil menyuapkan appetizer ke dalam mulutnya. Hah, apa yang? Leka tak mendengar. Dengan jelas gumaman Nico. Lelaki itu meletakkan sendok di atas piring, kemudian menggenggam tangan kiri Leka. Dia bawah punggung tangan itu ke depan mulut untuk dia kecup. Aku cuma mau bilang aku mencintaimu Leka. Thanks for being my wife, my lover, and my life partner. Nico menatap lekat mata Leka. I love you more and more, pungkasnya lembut. Leka tampak tersenyum. Jika ada award pria dengan mulut termanis sedunia, maka Leka yakin Nico akan menjadi pemenangnya. I love you too, my hot uncle. Sebelah alis Nico terangkat. Hot uncle? Tanyanya tak mengerti. Dulu teman-temanku selalu menjuluki kamu dengan hot uncle. Mereka selalu heboh setiap kali kamu menjemput ke kelas. Leka lantas mengecup Nico yang membuat Amelia geleng-geleng kepala di meja yang lain. Aku sangat bersyukur hot uncle itu ternyata sekarang menjadi suamiku. My hot uncle to be my hot husband.